Perdagangan karbon internasional di Indonesia yang diluncurkan pada 20 Januari 2025 masih menghadapi tantangan dalam menarik minat perusahaan internasional. Meskipun volume transaksi domestik menunjukkan peningkatan, partisipasi dari perusahaan asing masih minim dan kualitas sertifikat karbon menjadi sorotan utama. Perdagangan karbon di Indonesia mencatatkan peningkatan volume transaksi dan nilai pada Januari 2025 dibandingkan Desember 2024 dengan dominasi perdagangan melalui pasar negosiasi. Namun minat perusahaan internasional masih rendah dan kualitas sertifikat karbon yang dijual menjadi masalah utama. Banyak sertifikat berasal dari proyek yang sudah berjalan, bukan dari proyek energi terbarukan yang baru, sehingga mengurangi daya tarik bagi pembeli asing yang mencari sertifikat berkualitas tinggi. Pemerintah dan Bursa Efek Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat pasar, termasuk promosi B2B dan diskusi dengan calon pembeli di Singapura. Selain itu, pemerintah juga menjalin komunikasi bilateral dengan negara lain untuk pengakuan transaksi karbon internasional. Sementara itu, program perdagangan karbon berbasis hasil di tingkat daerah seperti di Jambi dan Kalimantan Timur telah menarik minat investor asing melalui skema pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan emisi hutan. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. Halo, selamat pagi Mas Ari. Halo, selamat pagi, Mbak Rati. Iya, kabar baik ya hari ini ya. Halo, selamat pagi. Gimana lancar Iya, puasanya Mas kabar Ari? baik. Insya Allah lancar, Mbak. Iya, iya Mas Ari ini kan redaksi Kabar Bursa Pagi nih memilih topik pasar karbon RI lesu, peluang cuan justru di daerah. Kenapa nih memilih topik ini? Iya, terima kasih, Rati, sebelumnya. Eh, kabarbursa.com mengangkat topik ini untuk dinaikkan dalam portal, itu melihat peluang dari bursa karbon ini sendiri ya. Yang bursa karbon ini ada dua, yang lokal dan internasional. Internasional ini kan telah diluncurkan awal tahun ini ya, Januari 2025. Di sini masih ada banyak peluang sebetulnya dari pasar karbon Indonesia untuk menarik para perusahaan, korporasi, ataupun individu dari internasional. Tetapi di sini masih ada banyak yang kekurangan, seperti mungkin belum adanya insentif, atau mungkin masih belum ada perhitungan yang jelas dari eh, berapa sih hasil yang diterima dari perdagangan karbon di Indonesia ini bagi perusahaan atau eh, ins- entitas asing seperti itu. Padahal eh, perdagangan karbon ini atau bursa karbon, khususnya bursa karbon internasional, dapat menjadi pilar ekonomi baru bagi Indonesia. Nah, di sini sebetulnya masih celah inilah yang masih kami gali lagi untuk dibahas di portal seperti itu. Kalau misalnya dari catatan kabarbursa.com sendiri melihat potensi di daerah terkait pasar karbon ini seperti apa sih? Meskipun sebenarnya sudah ada yang dilirik oleh investor asing begitu ya, seperti di Jambi dan Kalimantan Timur nih sepertinya. Iya, kalau kita membahas yang di daerah itu, dua daerah tersebut ya, Jambi dan Kalimantan, eh, cukup unik, apa namanya, skemanya cukup unik. Mereka masyarakat di daerah tersebut diberi tugas lah seperti itu, untuk menjaga hutan itu sendiri. Nah, ini sekaligus membuka banyak peluang bagi masyarakat sekitar, terutama di tempat-tempat yang mungkin punya posisi strategis bagi perdagangan karbon, sehingga eh, mungkin asing itu masih melihat bahwa oh ini ada peluang yang cukup unik dan menarik dari perdagangan karbon internasional, bukan hanya untuk menukar atau mengurangi emisi
dari para perusahaan, tetapi juga mampu mengikutsertakan masyarakat eh, terka- masyarakat ikut terlibat dalam perdagangan ini. Di sini sebetulnya menjadi catatan, sebetulnya harusnya menjadi catatan bagi pemerintah bahwa perdagangan karbon ini bisa melibatkan banyak pihak kok gitu. Bisa melibatkan banyak pihak, tidak hanya yang ada di kota maupun di bursa efek itu sendiri, tetapi di daerah ini pun juga bisa seperti itu, Rati. Ada peluang sebenarnya ya yang cukup unik dan menarik ini ya terkait perdagangan karbon di Indonesia untuk di skala internasional. Tapi kalau misalnya tadi kan masih ada sebenarnya beberapa kendala dan juga terkait regulasi kebijakan. Nah, untuk redaksi Kabar Bursa sendiri melihat pasar karbon ini apakah masih optimis dengan semangat awal atau akan justru lesu nih ke depannya? Iya, kalau melihat tadi ya di awal Januari itu sebetulnya sudah ada beberapa perdagangan ya kalau dihitung dari jumlah nilai karbonnya dan juga nilai dalam rupiahnya terjadi peningkatan. Di sini juga ada peluang bagi Indonesia untuk menggait asing, terutama dari yang terdekat itu sendiri, Singapura itu masih bisa memberikan peluang atau prospek besar bagi pasar karbon di Indonesia. Nah, di sini juga harus menjadi catatan ya, kalau saya mengutip dari ekonom UI, itu pasar karbon sebetulnya harus lebih transparan perhitungannya jangan sampai ada risiko ataupun celah yang merugikan gitu. Jadi eh, mungkin investor asing itu yang ingin menanamkan modalnya atau berinvestasi di pasar karbon ini harus diberikan seperti apa gitu skema yang jelas, yang transparan agar ini semakin menarik gitu. Tidak hanya embel-embel mengurangi emisi eh, nol emisi ataupun yang lainnya, tetapi ini real mengurangi emisi iya dan juga negara mendapatkan hasil dari perdagangan ini sendiri. Seperti itu, Rati. Ya, tidak hanya embel-embel atau sekedar embel-embel zero emission begitu ya, tapi juga harus ada skema yang nyata begitu dan pastinya harus transparan dan jelas untuk bisa diperdagangkan karbon internasional ini sendiri. Terima kasih Mas Ari dan tentunya untuk sahabat Kabar Bursa yang tertarik untuk membaca selengkapnya, langsung saja mampir di kabarbursa.com.